Selamat pagi, sahabat Petra yang berbahagia. Bersama dengan saya, Pendeta Abiheni Hartiningsih dari GKJ Samirono Baru, dalam program Ambon Pagi, kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa dan saat teduh kita sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjaga kami di waktu istirahat kami. Kami boleh bangun karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sekarang kami akan bersaat teduh mendengarkan firman-Mu sebelum menjalankan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan membuka hati kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tema Ambon Pagi hari ini adalah definisi dan gambaran iman. Terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sahabat Petra yang berbahagia, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Misalnya tentang masa depan. Orang tidak tahu tentang apa yang akan terjadi ke depannya dalam masa depan hidup kita. Baik itu terkait dengan hidup mati kita, pekerjaan, karir, kesehatan, atau hal yang lain. Semua adalah sebuah misteri yang tidak kita dapat mengerti. Tak seorang pun bisa menentukan masa depan kita kecuali Allah sendiri. Saat sesuatu tidak pasti, disinilah kita bicara tentang iman. Menurut bahasa Jawa, apakah iman itu disebutkan demikian. Pracaya iku dasaring samubarang kang kaarep-arep, sarta buktining samubarang kang ora katon. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari dikatakan, iman adalah keyakinan yang kuat bahwa apa yang diharapkan pasti akan terjadi. Bukti yang jelas apa yang tidak kelihatan sebenarnya ada. Iman itu bukan suatu takhayul atau sesuatu yang bersifat irasional atau khayalan. Sebaliknya, iman itu bersifat rasional, nyata. Sebab iman itu tumbuh karena perjalanan hidup bersama. Perjalanan hidup yang membawa pengalaman bersama itulah yang membawa manusia meyakini tentang sesuatu dan tentang keberadaan Allah. Iman muncul karena pengenalan manusia kepada Allah melalui apa yang dialami, dilihat, didengar, serta dititeni oleh manusia tentang Allah. Membawa manusia percaya atau beriman kepada Tuhan. Dan keyakinan itu bersifat mutlak, yang tidak hanya berhenti pada
pengakuan atau pengetahuan atau kognitif, namun membawa manusia seutuhnya mempercayakan hidupnya secara total dengan apa yang diyakini, diperintahkan, dan dijanjikan oleh Allah. Ia membawa dirinya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Contohnya adalah Abraham, Nuh, dan Musa. Mereka disebut sebagai orang beriman. Dalam teks kita disebut saksi-saksi iman. Karena mereka percaya kepada sesuatu yang dikatakan oleh Allah yang tidak kelihatan. Yang mereka percayai pasti akan terjadi. Abraham beriman kepada Allah. Mengapa? Karena pengenalannya kepada Allah membuatnya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah pasti terjadi, meskipun kelihatan mustahil. Misalnya ketika Tuhan mengatakan keturunannya akan seperti bintang di langit, dia percaya itu. Dan apa buktinya? Sungguh, keturunannya begitu banyak. Nuh percaya dan beriman kepada Allah berdasarkan pengalaman hidupnya bersama dengan Allah. Maka ketika Allah berkata dan memerintahkan dia untuk membuat kapal, dia melakukan itu. Dan apa yang terjadi? Benar, Allah menyelamatkan Nuh melalui kapal yang dibuat karena air bah yang turun. Musa percaya, beriman kepada Allah. Allah yang akan membawa dia keluar dari tanah Mesir bersama dengan seluruh umat Israel yang tentu menjadi mustahil bisa dilakukan. Tetapi Musa percaya Allah pasti akan melakukannya. Karena itu dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan apa buktinya? Bangsa Ibrani bisa keluar dari tanah Mesir. Sahabat Petra yang berbahagia, kalau ditanya apa buktinya ketika kita mempercayai sesuatu, kita mengatakan tidak tahu dan tidak ada buktinya. Tetapi kita percaya bahwa semua pasti akan terjadi. Hal itu berangkat dari pengalaman-pengalaman hidup kita dan keyakinan kita kepada Allah yang besar, Allah yang kuat, yang maha kuasa, yang akan menepati janjinya untuk kehidupan kita. Iman adalah tanggapan kita kepada Allah, di mana kita meyakini tentang Allah dan menyerahkan hidup kita kepada Allah. Gambaran ilustrasi yang bisa kita lihat tentang iman itu adalah kisah tentang seorang pemain akrobat dalam sirkus yang ada. Ada pemain akrobat yang saat itu hendak melintasi tali tempat yang tinggi dari satu titik ke titik yang lain. Penonton berduyun-duyun untuk melihat kemampuan bapak ini, sang akrobat itu. Dia berjalan dari satu titik ke titik yang lain, melewati tali. Dan semua berjalan dengan lancar. Lalu dia menggunakan dan membawa galah. Dia bisa juga melintasi tali itu. Lalu dia juga melintasi tali itu dengan roda. Dan bisa berjalan dengan baik. Setiap penonton takjub, setiap penonton heran, gembira, dan terpesona dengan kemampuan
sang akrobat ini. Hingga suatu saat dia bertanya kepada penonton, adakah orang-orang yang bersedia bersama dengan saya melintasi tali ini? Semua orang diam. Diulang lagi, adakah yang bersedia? Bukankah engkau sudah melihat aku bisa melewati tali ini dan aku akan bertanggung jawab kepadamu? Tidak seorang pun yang berani untuk naik bersama dengan dia. Hingga suatu saat, seorang anak kecil menyatakan, aku bersedia. Dan anak kecil itu kemudian naik bersama dengan bapak ini, dipunji di pundaknya, lalu mereka berjalan melewati tali itu dan selamat. Semua orang bertepuk tangan, gembira dan merasa takjub. Ketika anak kecil ini ditanya, mengapa kamu berani untuk naik dan dibawa oleh dia? Lalu anak kecil ini menjawab, karena dia bapakku, dia ayahku, aku percaya dia akan menjaga aku dan aku sudah melihat puluhan kali dia tidak pernah jatuh dan melukai orang lain. Maka aku percaya kepada dia. Itulah iman. Berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup, keyakinannya, dan mempercayakan hidup kepada dia. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar meletakkan keyakinan kita bukan kepada sesuatu yang mati dan kosong, tetapi kepada Allah yang hidup, yang memiliki kuasa, yang telah memelihara hidup kita sekian waktu lamanya dan menjaga berkarya luar biasa dalam hidup kita. Mari kita memupuk iman kita. Iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita sirami iman kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mendorong kami, mengingatkan kepada kami untuk terus memegang dan memelihara serta menghidupi iman kami. Bila kami dimampukan untuk terus memegang teguh iman dan keyakinan kami kepada Engkau. Kami mau menjalankan aktivitas kami di hari ini, kami mohon berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita dan biarlah kita melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan beserta kita. Amin.